Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Fisika Nuklir B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluruhan radioaktif. Jadi untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Hanan Daru dengan NRP 500 121 1007, kemudian ada Betty Febriani dengan NRP 500 121 1011, kemudian ada Yuliana dengan NRP 500 121 1092, dan ada Laila Bulan dengan NRP 500 121 1115. Nah, untuk pembahasan pada presentasi kami kali ini, yang pertama ada mengenai pengertian radioaktif, kemudian jenis peluruhan, persamaan-persamaan yang digunakan dalam peluruhan radioaktif, lalu peluruhan berantai, dan yang terakhir ada pengaplikasiannya. Oke, next. Yang pertama, pengertian dari peluruhan dan radioaktif. Peluruhan adalah proses di mana inti atom yang tidak stabil akan memancarkan radiasi, seperti partikel alfa, beta, atau gamma untuk mencapai kestabilan. Kemudian radioaktif itu merupakan sifat suatu zat atau inti atom yang tidak stabil, sehingga memancarkan energi dalam bentuk radiasi untuk mencapai kestabilan. Contoh aplikasi dari peluruhan ini diantaranya itu ada di pembangkit energi, kemudian ada di MRI, dan di terapi. Kemudian, apakah semua jenis atom itu dapat meluruh? Jawabannya itu adalah tidak. Hanya atom yang tidak stabil saja yang dapat meluruh. Lalu, apa itu atom dengan inti yang tidak stabil? Inti atom yang tidak stabil itu merupakan atom dengan inti yang memiliki rasio proton terhadap neutron yang tidak seimbang, serta memiliki energi eksitasi yang terlalu tinggi. Contohnya itu ada di uranium 238 dan karbon 14. Kemudian, apa itu inti atom yang stabil? Inti atom yang stabil merupakan atom dengan inti yang memiliki proton serta neutron yang seimbang dan memiliki energi ikat yang cukup kuat untuk menahan semua partikel di dalam inti bersama-sama. Contohnya itu ada di karbon 12 dan oksigen 16. Kemudian di dalam suatu atom itu kan terdiri dari inti dan elektron, lalu mengapa kita hanya meninjau intinya saja? Karena di dalam peluruhan itu berkaitan dengan stabilitas inti atom itu sendiri. Energi yang terlibat dalam peluruhan radioaktif adalah energi inti yang jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang terkait dengan elektron dalam kulit atom. Selanjutnya, jenis-jenis peluruhan di sini ada tiga, ada peluruhan alfa, beta, dan gamma. Yang pertama ada peluruhan alfa. Pada peluruhan alfa, hasil peluruhan ini di mana partikel alfa yang dipancarkan. Di sini ada persamaannya. X, A, Z, di mana X ini sebagai simbol dari unsurnya, kemudian A sebagai masanya, dan Z sebagai protonnya, nantinya akan berubah menjadi unsur Y. Jadi ada perubahan dari unsur X menjadi unsur Y, dari unsur lama menjadi unsur baru. Kemudian diikuti dengan dua proton dan dua neutron sehingga setara dengan inti helium. Contohnya itu ada di uranium 238 yang meluruh menjadi thorium 234 dengan melepaskan partikel alfa. Kita dapat lihat dari U238 dengan nomor proton 92, kemudian dalam peluruhan alfa dia akan berubah menjadi apa? Kita tinggal kurangi protonnya dikurangi 2, maka menjadi 90. Kemudian kita lihat di tabel periodik dengan unsur yang memiliki proton 90 adalah thorium. Kemudian untuk masanya dikurangi 4 karena massa ini penjumlahan dari proton dan neutron. Sehingga ini dikurangi 4, jadi 238 dikurangi 4 sama dengan 234. Sehingga hasilnya itu dari uranium 238 dengan proton 92 nanti akan berubah menjadi thorium 234 dengan proton 90 ditambah dengan helium dengan massa 4 dan untuk protonnya 2. Kemudian partikel alfa ini memiliki daya penetrasi yang rendah. Mereka itu dapat dengan mudah dihentikan oleh beberapa sentimeter udara, selembar kertas, atau lapisan plastik manusia. Selanjutnya ada jenis peluruhan beta. Pada peluruhan beta ini, radiasi hasil peluruhan inti atom yang tidak stabil akan memancarkan partikel beta. Beta ini terbagi menjadi dua, ada yang beta min dan beta positif untuk mencapai kestabilannya. Untuk bagian partikel beta negatif itu persamaan yang pertama, yang bagian atas, X nanti berubah menjadi unsur Y, terjadi perubahan unsur awal dan setelah peluruhan, diikuti dengan bertambahnya nilai proton sebesar 1. Sehingga jika dia beta min, nanti pada bagian protonnya, Z-nya itu akan ditambah 1, kemudian unsurnya unsur baru, kemudian ditambah dengan peluruhannya betamin, dan ditambah anti neutrino. Contoh peluruhan betamin ini ada di karbon 14. Seperti yang kita tahu, karbon ini memiliki nomor proton 6. Kemudian karena ini peluruhannya betamin, maka di bagian protonnya ditambah 1, sehingga 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian kita lihat dari tabel periodik, unsur yang memiliki proton 7, yaitu adalah N. Kemudian untuk masanya tetap sama di peluruhan beta ini, sehingga hasilnya dari karbon 14 nantinya
meluruh dengan peluruhan beta negatif, hasilnya akan menjadi N14, kemudian ditambah dengan peluruhan beta negatif ditambah dengan antineutrino. Kemudian untuk beta positif, ini sama, unsur X akan berubah menjadi unsur Y, terjadi perubahan unsur dari unsur awal menjadi unsur yang baru, kemudian diikuti dengan pengurangan jumlah proton sebesar 1. Jadi Z dikurangi 1. Contohnya itu ada di karbon 11. Karena kita tahu kan kalau karbon ini memiliki proton 6, kemudian karena ini peluruhannya beta positif, maka pada bagian protonnya itu dikurangi dengan 1, sehingga 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sehingga dari karbon 11 nanti akan meluruh menjadi boron 11 ditambah dengan peluruhannya beta positif ditambah dengan neutrino. Pada peluruhan beta ini bagian masanya tidak berubah, jadi dari 11 tetap 11. Selanjutnya peluruhan gamma. Pada peluruhan gamma, proses di mana inti atom yang tereksitasi memiliki energi tinggi melepaskan energi dalam bentuk radiasi gamma untuk mencapai keadaan yang stabil. Jadi pada radiasi gamma ini tidak terjadi perubahan unsur, tetapi terjadi perubahan kestabilan. Di sini untuk perumusannya dari X yang tereksitasi atau ditandai dengan adanya bintang, itu merupakan unsur yang tereksitasi, nantinya akan menjadi tetap X, tetap menjadi unsur yang sama, tetapi dia lebih stabil, kemudian diikuti dengan radiasi gamma. Contohnya itu ada di cesium-137, meluruh melalui emisi beta, kemudian diikuti oleh pelepasan radiasi gamma dari inti anaknya, yaitu barium-137M. Di sini dari CS55, kemudian dengan nomor masanya 137, nanti akan berubah menjadi barium 6 protonnya dengan nomor masanya 137. Di sini terjadi penambahan proton, berarti ini terjadi peluruhan beta negatif. Sehingga hasilnya itu, untuk peluruhan beta negatifnya itu dari cesium 137 akan berubah menjadi barium 137, di mana bariumnya tereksitasi, kemudian diikuti dengan peluruhan beta min, kemudian ditambah dengan antineutrino. Lalu, inti barium 137M eksitasi dan memancarkan radiasi gamma dengan energi 0,662 MeV untuk mencapai keadaan stabil. Ini terjadi proses yang dinamakan radiasi gamma. Jadi dari barium yang tereksitasi, hasil dari peluruhan beta, nantinya akan menjadi barium kembali. Jadi tidak ada perubahan unsur, tetapi perubahan kestabilan dari yang barium tereksitasi menjadi barium yang lebih stabil, diikuti dengan radiasi gamma. Selanjutnya ini adalah kemampuan penetrasi dari setiap peluruhan. Untuk peluruhan alfa itu dapat dihentikan oleh udara, kemudian dapat dihentikan juga oleh kertas. Kemudian untuk peluruhan beta ini dapat menembus selembar kertas, kemudian dapat menembus kulit manusia, tangan manusia, tapi dapat dihentikan oleh aluminium. Sedangkan untuk peluruhan atau radiasi gamma, radiasi gamma ini merupakan radiasi yang paling kuat, sehingga dia dapat menembus kertas, kemudian tangan, kemudian aluminium, gelas, hingga beton pun dapat ditembus oleh radiasi gamma. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas beberapa persamaan yang digunakan pada peluruhan radioaktif. Yang pertama, mengenai aktivitas peluruhan, yaitu jumlah peluruhan inti radioaktif persatuan waktu yang dapat dituliskan dalam persamaan alpha sama dengan dN per dt sama dengan min lambda n, di mana n ini merupakan jumlah dari inti radioaktif yang meluruh, sedangkan lambda ini merupakan laju peluruhan atau kecepatan peluruhannya. Misalnya pada T sama dengan 0 kita memiliki 4 atom Fr, kemudian dia mengalami peluruhan hingga T sama dengan 1320, atom inti atom yang tersisa itu hanya 2 saja. Nah, untuk mendapatkan solusinya, kita dapat memindahkan N ke ruas kiri dan DT ke ruas kanan menjadi persamaan seperti berikut. Setelah itu, kita integralkan kedua ruas dari 0 sampai dengan T dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Setelah itu, kita ingin menghilangkan len di ruas kirinya dengan cara menjadikan ruas kanannya eksponensial. Setelah itu, N0-nya kita pindah ke ruas kanan dan didapatkan persamaan akhir NT sama dengan N0 dikalikan eksponensial min lambda T, di mana NT ini merupakan jumlah inti radioaktif yang tersisa pada waktu T, sedangkan N0 merupakan jumlah inti radioaktif saat T sama dengan 0 atau di awal sebelum dia mengalami peluruhan. Nah, sebenarnya peluruhan itu apa? Peluruhan merupakan proses di mana jumlah inti radioaktif berkurang seiring waktu dengan laju yang proporsional terhadap jumlah inti yang tersisa. Jika kita lihat dari persamaannya, di situ kan mengandung unsur eksponensial, maka nanti akan didapatkan
kurva peluruhannya itu dia berupa eksponensial seperti gambar berikut, di mana nanti sumbu Y-nya itu dia bisa menunjukkan jumlah atau persentase dari N yang tersisa, dan sumbu X-nya itu merupakan waktu. Misalnya pada Cobalt 60, dia memiliki waktu paruh itu 5,27 tahun. Saat T sama dengan 0, dia terdapat 10 gram. Maka saat dia sudah mencapai waktu 5,27 tahun, jumlah inti yang tersisa itu dia hanya separuhnya atau 5 gram saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya, misalnya kita ingin tahu sebenarnya untuk jumlah inti ini meluruh hingga setengah dari jumlah awalnya itu berapa lama sih? Kita dapat menggunakan persamaan ini, kemudian kita substitusi NT-nya itu setengah dari N0. Nah, seperti ini. Setelah itu, karena di kedua ruas terdapat N0, kita dapat membagi kedua ruas dengan N0 sehingga didapatkan setengah sama dengan eksponensial min lambda T. Nah, setelah itu, untuk menghilangkan eksponensial di ruas kanan, kita dapat mengelenkan bagian sebelah kiri sebagai berikut. Lalu, pada hasil akhir akan didapatkan T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Nah, sebenarnya T setengah itu apa sih? Nah, kita lihat pada tiga persamaan ini, T setengah merupakan waktu paruh. Waktu paruh sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk setengah dari jumlah inti radioaktif dalam sampel meluruh menjadi inti yang lebih stabil. Nah, misalnya awalnya kita memiliki sampel itu sebagai lingkaran penuh ya. Kemudian setelah sampel ini dia meluruh selama waktu T-nya itu misalnya waktu paruhnya itu 3 hari, jadi setelah sampel ini meluruh selama 3 hari, yang tersisa itu hanya setengahnya saja. Kemudian dia meluruh lagi hingga 3 hari lagi, dan dia hanya tersisa seperempatnya, begitu seterusnya hingga sampelnya habis. Nah, untuk waktu paruh sendiri dia dapat dimanfaatkan di berbagai hal, misalnya untuk mengukur kestabilan isotop, karbon dating, dan dapat juga dilakukan untuk menilai bahaya radiasi. Lalu, pada persamaan waktu paruh, jika kita lihat di bagian bawah itu terdapat lambda. Lambda ini dia merupakan laju peluruhan yang menunjukkan seberapa cepat inti radioaktif meluruh. Nah, karena hubungan antara lambda dengan waktu paruh ini berbanding terbalik, jika waktu paruhnya cepat, maka laju peluruhannya itu besar. Sedangkan jika waktu paruhnya itu lama sekali, maka laju peluruhannya akan sangat amat kecil. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, ada berikut adalah contoh soalnya. Misalnya kita memiliki fosil, terus dia di dalamnya tersisa 25% dari karbon 14, di mana karbon 14 itu waktu paruhnya 5.730 tahun. Kita diminta untuk menentukan usia fosil, misalnya pada kasus karbon dating ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung laju peluruhannya dengan persamaan seperti ini, lalu nanti akan didapatkan laju peluruhannya adalah 1,209 kali 10 pangkat minus 4 per tahun. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang tadi. Nah, kita ubah agar ruas kanannya hilang eksponensialnya, lalu kita masukkan yang sudah diketahui dan didapatkan usia fosilnya adalah 11.455,4 tahun. Seperti itu. Next. Peluruhan berantai, pengertian. Proses di mana satu inti radioaktif meluruh menjadi inti anak, yang kemudian meluruh lagi menjadi inti lainnya, dan seterusnya. Proses ini berlanjut dalam serangkaian peluruhan hingga terbentuk inti yang stabil, di mana persamaan yang dapat kita lihat yaitu persamaan inti induk dan persamaan inti anak yang mengatur tentang peluruhan berantai ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang persamaan peluruhan inti induk, di mana persamaannya adalah dNb per dt sama dengan minus lambda A kali Na. Artinya di sini Nb adalah jumlah inti jenis B pada waktu tertentu T, Na adalah jumlah inti jenis A pada waktu tertentu T, lambda A konstanta peluruhan inti A dengan persatuan waktu, lalu dNb per dt adalah laju perubahan inti B terhadap waktu T. Artinya, dalam persamaan ini menyatakan bahwa inti B hanya muncul akibat peluruhan inti A, laju produksi inti B sebanding dengan jumlah inti A yang belum meluruh dan konstanta peluruhannya berupa lambda A. Artinya inti B hanya muncul gara-gara adanya peluruhan dari inti A yang contohnya dapat kita lihat langsung dari gambar di atas, yaitu uranium 238 meluruh dengan radiasi alfa meluruh menjadi thorium 234. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang peluruhan inti anak di mana dNb per dt sama dengan lambda An kali Na dikurangi lambda B kali Nb, yang di mana Nb adalah jumlah inti jenis B pada waktu tertentu T. N adalah jumlah inti jenis A pada waktu tertentu T.
Lalu lambda A adalah kondensat peluruhan inti A dengan persatuan waktu. Lalu lambda B adalah kondensat peluruhan untuk inti B dengan satuan per waktu. Lalu dNB per dt adalah laju perubahan jumlah inti B terhadap waktu T. Artinya, inti B diproduksi dari peluruhan inti A dengan laju lambda A kali NA. Inti B juga meluruh dengan laju lambda B kali NB. Laju perubahan bersih jumlah inti B diberikan oleh selisih antara laju produksi lambda A kali NA dan laju peluruhan lambda B kali NB. Artinya di sini bahwa inti B itu terjadi karena ada peluruhan dari inti A, tetapi inti B juga mengalami laju peluruhan. Jadi antara kedua laju ini dapat dicari seberapa besar laju peluruhan bersih dari inti B. Dan bisa kita lihat kira-kira dalam gambar berikut adalah bagaimana dari inti induk menjadi inti anak itu bisa berbagai macam radiasi seperti radiasi alfa, radiasi beta ataupun radiasi gamma, di mana yang akan meluruh dari induk ke anak. Berikut adalah contohnya. Yang pertama dari inti induknya adalah atom timbal yang bisa kita lihat meluruh dengan radiasi beta minus, meluruh menjadi bismut. Bismut meluruh pada jalur dari kiri atau yang pertama, meluruh dengan radiasi alfa menjadi titanium. Titanium meluruh lagi menjadi atom timbal kembali. Lalu pada contoh yang kedua, atom dari timbal meluruh dengan radiasi pancaran beta minus, meluruh menjadi bismut. Dari bismut meluruh dengan pancaran beta minus, meluruh menjadi polonium. Dari polonium meluruh lagi akan menjadi atom timbal kembali. Next, untuk selanjutnya yaitu adalah aplikasi peluruhan radioaktif. Yang pertama itu ada di bidang arkeologi, yaitu aplikasinya ada di carbon dating, pelacakan polusi radioaktif, studi pemindahan tanah atau batuan, penentuan umur kayu dan kerang, analisis keberadaan bahan radioaktif pada artefak, penentuan umur batuan, di mana mineral batuan secara alamiah itu mengandung unsur-unsur radioaktif yang terus mengalami proses peluruhan. Dengan kita mengetahui berapa jumlah unsur radioaktif yang meluruh dan konstanta peluruhannya, maka penarikan usia suatu mineral dapat dilakukan. Salah satu unsur radioaktif di bumi yang mengalami peluruhan yaitu adalah uranium dengan produk akhir peluruhannya itu adalah timbal. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya itu ada di bidang medis, di mana isotop Na24 di dalam natrium klorida untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh manusia, isotop I131 untuk melihat cara kerja getah tiroid yang ada di dalam kelenjar gondok. Kemudian isotop dari Fe59 untuk melihat kecepatan produksi sel darah merah di dalam tubuh seseorang. Kemudian untuk aplikasi di bidang selanjutnya ada di pertanian, yaitu isotop P32 untuk mengetahui cara pemupukan yang sesuai pada tanaman dan memberantas hama penyakit dengan mengurangi populasi serangga dengan membuat serangga jantannya mandul. Selain itu, isotop P32 sendiri itu digunakan untuk mengetahui kapan umur tanaman yang baik dan siap diberikan pupuk, sehingga mendapatkan bibit tanaman yang unggul, serta untuk mengawetkan hasil pertanian seperti bawang dan lobak agar tidak bertunas ketika ia disimpan. Oke, next yaitu ada carbon dating. Sebelumnya tadi sudah saya sempat singgung mengenai carbon dating pada slide sebelumnya aplikasi di bidang arkeologi. Carbon dating sendiri ini itu biasanya dikenal juga sebagai penanggalan radiokarbon, yang dimana ia adalah metode penentuan usia yang bergantung pada peluruhan radiokarbon menjadi nitrogen melalui proses peluruhan atau radioactive decay. Proses peluruhan itu adalah proses penstabilan atom karbon 14 menjadi nitrogen 14. Penanggalan radiokarbon sendiri berfungsi untuk membuat perkiraan umur fosil, artefak, atau benda-benda yang mengandung karbon lainnya. Untuk metode pengukuran umur fosil sendiri ini ditemukan oleh seorang fisikawan bernama William Frank Libby yang menemukan bahwa karbon 14 akan selalu ada di bumi dalam bentuk jejak CO2. Nah, dengan adanya penemuan umur C14 yang dimana 5.730 tahun itu setara dengan setengah lama peluruhannya, sehingga ia mencetuskan adanya carbon dating sendiri. Nah, untuk carbon dating sendiri ini itu ia terdapat 3 jenis penanggalan radiokarbon.
Yang dimana yang pertama yaitu adalah pencacah proporsional gas atau gas proportional counting atau GPC, kemudian pencacah sintilasi cair atau liquid scintillation counting atau LSC, dan accelerator mass spectrometry. Dimana untuk GPC dan LSC sendiri itu tugasnya sama dalam pengukuran karbon 14 yang meluru. Untuk perbedaannya sendiri terletak pada bentuk zat yang digunakan. Sedangkan untuk GSP ia menggunakan karbon 14 yang diubah dalam bentuk gas CO2. Sedangkan LSC sendiri itu berbentuk cairan yang dapat menghasilkan cahaya saat terkena sinar radiasi yang terionisasi. Kemudian next. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar siklus mekanisme dari carbon dating. Nah, jejak carbon dating 14, jejak karbon 14 sendiri itu akan selalu ada di bumi dalam bentuk senyawa lain seperti CO2. Nah, CO2 sendiri itu juga memiliki siklusnya dalam rantai kehidupan makhluk hidup. Yang seperti kita ketahui bersama, CO2 itu adalah bahan utama untuk terjadinya fotosintesis. Nah, CO2 itu kan juga otomatis dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Untuk kita sebagai manusia, CO2 sendiri itu diperlukan untuk mengatur tingkat keasaman pH darah dan berperan pada proses pernafasan. Dengan dibutuhkannya CO2 pada tubuh makhluk hidup, terbentuklah jejak karbon 14. Jejak karbon 14 itu akan terus ada di dalam tubuh sampai tubuh mati. Ketika mati lalu menjadi fosil, barulah karbon 14 atau radiokarbon itu mengalami radioactive decay atau peluruhan. Nah, sebenarnya pada dasarnya mengukur umur fosil itu menggunakan metode carbon dating itu yaitu dengan mengukur sisa radiokarbon yang belum berubah menjadi nitrogen. Jadi dengan jumlah sisa yang ada, para ahli itu mengira-ngirakan umurnya dengan perhitungan yang mengacu pada umur radiokarbon sendiri. Namun karena setengah umur peluruhan radiokarbon itu hanya sekitar 5.730 tahun aja, metode ini tuh bisa digunakan untuk fosil atau peninggalan-peninggalan yang usianya di bawah 60.000 tahun. Nah, paling efektif itu kalau digunain untuk mengukur fosil atau peninggalan yang umurnya di bawah atau kisaran 10.000 tahun. Next selanjutnya yaitu adalah aplikasi peluruhan radioaktif lagi. Nah, yang pertama dari bidang industri yaitu untuk mendeteksi kebocoran pada pipa, menentukan kausan atau kekeroposan yang terjadi pada bagian pengelasan antar logam. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengukur ketebalan kaca, menguji kepadatan benda tanpa merusak benda, mengukur ketebalan kertas, menjaga produktivitas timah dalam pembuatan kaleng, mengawetkan benda-benda dari kayu seperti kerajinan tangan, dan mengukur efektivitas oil dan aditif pada mesin. Nah, untuk di bidang kimia sendiri itu terdapat ada namanya teknik berunut. Nah, untuk teknik itu sendiri itu digunakan untuk mempelajari mekanisme berbagai reaksi kimia. Contohnya yaitu pada reaksi esterifikasi, yang dimana ia menggunakan isotop U18. Nah, dari perunutannya itu dapat diketahui bagaimana terjadinya reaksi antara asam karboksilat dan alkohol sehingga membentuk ester. Selain itu, ia juga digunakan pada reaksi fotosintesis menggunakan radioisotop U18. Nah, untuk di bidang hidrologi sendiri itu aplikasinya yaitu untuk melihat endapan lumpur di sungai dan danau tertentu untuk mengetahui kecepatan aliran sungai dan mendeteksi apakah ada kebocoran pada pipa air bawah tanah. Baik, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.